Astagfirullah, bayi tak berdosa ini harus meregang nyawa dengan mulut dilakban hanya karena ulah dua manusia yang lebih takut pada omongan tetangga daripada dosa. Ini kisah nyata yang bikin kita semua ini mengelus dada ya. Selamat datang kembali di segmen Aksa Bercerita di Wow Channel. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang benar-benar membuat hati saya ini marah sekaligus kesal. Sebuah kisah keji dari Karawang tentang sepasang kekasih yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar kita jangan sampai memiliki hati sekeji mereka. Tapi sebelum kita mulai ceritanya seperti apa, Wow People, pastikan kalian semua sudah like dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Mari kita mulai. Kisah ini berawal dari Ripki, pemuda berusia 20 tahun, dan Rohimah, gadis 21 tahun. Keduanya tinggal di satu kampung yang sama. Layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara, mereka menjalin hubungan. Sayangnya, mereka tak kuasa menahan gejolak nafsu birahi. Meskipun statusnya belum menikah, hubungan layaknya suami istri kerap kali mereka lakukan. Dan benar saja, aktivitas penuh nafsu itu akhirnya berbuah petaka. Rohimah hamil. Kehamilan Rohimah ini rupanya berhasil mereka rahasiakan gitu ya. Mereka sukses mengelabui keluarga dan tetangga di sekitar rumah. Semua terlihat normal, padahal janin di perut Rohimah terus membesar. Hingga tibalah hari persalinan, yaitu pada Sabtu 25 Oktober 2025. Di hari itu kondisi rumah Rohimah sedang sepi. Tanpa bantuan siapapun, Rohimah melahirkan seorang bayi laki-laki hanya ditemani oleh Ripki. Namun begitu proses persalinan selesai, bukannya bersyukur, keduanya justru malah panik luar biasa. Mereka tak ingin kehadiran bayi ini diketahui oleh siapapun. Bagaimana pandangan keluarga, bagaimana dengan cemoohan tetangga gitu ya. Mereka belum menikah gitu ya. Karena rasa malu dan takut yang begitu besar, keduanya lantas mengambil keputusan yang sangat keji. Sebuah ide gila muncul, menghabisi nyawa bayi yang baru lahir itu. Caranya, mereka tega melakban mulut sang bayi agar tidak bisa bernafas. Astagfirullah. Tentu saja, bayi tak berdosa itu pun meregang nyawa di tangan kedua orang tuanya sendiri. Setelah bayi meninggal, dengan hati dingin mereka membungkus jasadnya dengan kain jarik batik berwarna biru. Kemudian, jasad itu dimasukkan ke dalam tas jinjing berwarna merah, lalu disembunyikan lagi di dalam sebuah tas ransel hitam. Pada malam harinya, sepasang kekasih keji ini pun melancarkan aksinya. Mereka membuang tas ransel berisi jasad bayi itu di pinggir jalan dekat persawahan di sebuah perkampungan, yaitu di Kampung Kalenkupu, Bojong Sari, Tirtomulyo, Kabupaten Karawang. Lokasinya hanya berjarak sekitar 5 km dari rumah mereka. Namun rencana jahat mereka tidak berjalan mulus. Sekitar pukul setengah 10 malam, ransel mencurigakan itu ditemukan oleh warga. Kecurigaan ini lantas dilaporkan kepada ketua RT setempat, dan betapa terkejutnya mereka saat tas dibuka di tempat yang terang gitu ya, karena di persawahan yang agak gelap gitu ya, ditemukan jasad bayi laki-laki. Bayi itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, masih ada tali pusar di tubuhnya yang sudah membiru. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan kedua pelaku di rumah mereka masing-masing. Tanpa perlawanan mereka ditangkap. Ternyata lokasi rumah mereka memang tak jauh dari TKP penemuan bayi tersebut. Kini kedua sejoli keji yang lebih memilih membuang anaknya demi menjaga harga diri di mata tetangga ini harus mendekam di penjara selama belasan tahun. Mereka dijerat pasal berlapis, salah satunya terkait dengan perlindungan anak yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Wow People, inilah akhir dari kisah pilu ini. Betapa mirisnya sebuah nyawa tak berdosa harus hilang hanya karena rasa malu dan ketakutan akan omongan-omongan manusia.
Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan dan untuk tidak pernah menjadikan nyawa sebagai korban dari kesalahan dan nafsu duniawi yang kita lakukan. Tuliskan pendapat People semua pastinya di kolom komentar bagaimana dengan kisah keji dua sejoli ini. Dan buat People yang memiliki cerita yang terpendam baik asmara atau lainnya yang bisa dijadikan pelajaran atau pembelajaran bagi kita semua yang ingin di-share ke People semua, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk tulisan ataupun audio. Ceritanya akan kami ceritakan pastinya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.